Allahu Akbar. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Ruqyah kembali menyapa Anda. Kali ini kami akan berbagi kisah tentang perjuangan seorang wanita untuk terlepas dari belenggu jin. Katanya selama ini sempat mengalami gangguan jin. Bentuk gangguannya seperti apa, Ibu? Tiap malam itu nggak bisa tidur, terus tiap kali pejam mata yang nampak itu ya mayat, ya pocong, ya orang-orang yang sudah meninggal gitu, sampai nggak bisa tidur. Sampai saya bilang sama suami, ya saya kok gini ya, ada apa? Saya padahal nggak khawatir gitu, tapi cemas yang berlebihan ya. Karena tubuh saya itu pucat, dingin, sekujur tubuh dingin. Kalau dari cerita secara umum, gambarannya ini adalah sihir yang biasanya menggunakan unsur-unsur tanah, turabyun. Ada yang dipendam, dikubur, ada yang hanya ditiupkan saja tanahnya, kemudian dikirimkan sama jin, khodam yang memang ditugaskan untuk menyerang targetnya. Ini ada gangguan gabungan yang saya lihat ya dari reaksi khususnya, wallahu a'lam bishawab. Tapi di satu sisi ini juga ada gangguan jin secara nasab yang turun-temurun. Di sini ada enggak Bu yang Ibu sering mencium bau busuk di rumah ini? Di sebelah mana? Kita ruang ini, kamar. Ya, jadi Syekh Said Ahmad Abduh menjelaskan di antara tanda khusus orang yang terkena sihir menggunakan media tanah. Di sini katakan yasumul maridu ghaliban raihatan natinah aw gharibah, sering mencium bau busuk atau bau yang aneh. Laisa laha masdar fil waqi', tapi enggak ada sesuatu yang menyebabkan bau itu timbul. Tidak ada bangkai, tidak ada kotoran, tidak ada bunga. Ya. Yas'uru bi'alami au tanmil fi ahadi syaqai. Sering merasakan kesemutan atau sakit di separuh badan. Iya, betul, yang kanan. Ya betul. Tadi kalau pemirsa perhatikan ketika awal mula diagnosa, ini jempol seperti ada yang narik, seperti ketarik-tarik. Adapun yang ini menahan. Biasanya ini ada perpaduan bentrok antara ilmu sihir warisan dengan sihir dari luar. Yang satu ingin mempertahankan, yang satu lagi ingin menunaikan tugasnya yang ditugaskan oleh para tukang sihir itu. Sehingga badan ibu ini seringnya remek, kayak habis berantem. Wallahu a'lam bishawab. Kita langsung ruqyah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Proses ruqyah langsung dilakukan seiring ayat-ayat Al-Quran dibacakan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. Bagian tubuh Ibu Takwi langsung bereaksi. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Jin yang menguasai raga ibu muda ini mulai menunjukkan keberadaannya. Jin yang masuk lewat perantara sihir serta nasab atau keturunan memberikan beragam reaksi. Ya pemirsa, ini saya sentuh daerah rahang, pangkal rahang ini. Ini menunjukkan biasanya sihir ada yang ditiupkan juga. Sehingga menjadikan terkadang ibu ini sering susah bicara dan susah menelan. Betul tidak Pak? Benar? Sudah lama itu? Ini biasanya nanti muntahnya pemirsa ketika kita ruqyah, di antara tanda keluarnya itu akan keluar lendir. Ya, untuk mengeluarkan lendir yang ada pada Ibu Takwi,
yakni sihir-sihir yang menyebabkan susah bicara dan susah menelan, kita membutuhkan madu dan juga habatus sauda. Campuran air, minyak habatus sauda, serta madu akan menjadi ramuan senjata untuk menguak tabir jin zolim yang terus mengganggu kehidupan. Paduan dua bahan ini hanya akan menjadi salah satu cara untuk menyempurnakan proses penyembuhan. Titik di bawah lidah menjadi tempat di mana ramuan disemprotkan. Titik ini merupakan lokasi kelenjar saliva atau ludah yang berfungsi mengalirkan cairan ludah ke seluruh permukaan bawah mulut. Jika ada salah satu organ tubuh yang tidak bekerja dengan normal, maka lidah akan memberikan tanda sendiri. Jin terus merasakan kesakitan yang amat sangat. Hal ini bisa terlihat dari suara-suara yang dikeluarkan. Dan ketika ramuan disemprotkan untuk kesekian kalinya, reaksi lagi-lagi terjadi. Pada keadaan seperti ini, Ibu Takwi tidak bisa mengontrol dirinya. Gerakan dan teriakannya benar-benar diambil alih oleh jin yang ada di dalam diri. Bisa kita lihat reaksinya itu seperti ditarik satu sama lain antara tangan kanan dan kirinya. Pengalaman kami bahwasanya ketika jin itu diruqyah, kemudian dia tertawa reaksinya, maka tempat sembunyinya itu ada di area jantung. Ya pemirsa Ruqyah, sekarang kita akan melakukan penelusuran ya Ustadz, ya di mana lokasi dulu di kamar pernah ditemukan perkiraan tanah kuburan itu ya. Kita ke kamar dulu ya. Kamar ini. Kamar tidur menjadi titik awal sihir bermula. Di kamar inilah Ibu Takwi dan sang suami kerap merasakan berbagai keanehan. Ustadz Muhammad Faizar terus menyemprotkan cairan air dan garam yang telah diruqyah ke seluruh sudut rumah. Tiba-tiba, langkah Ibu Takwi berhenti dan kesadarannya langsung hilang. Setan benar-benar menanamkan buhulnya di kamar ini. Kini, langkah Ustadz Faizar adalah membongkar sihir matfun atau sihir yang ditanamkan di tanah terutama di sudut rumah. Tak terima makarnya terkuat, jin kafir di dalam raga Ibu Takwi terus meneriakan ketidaksukaannya atas apa yang kami lakukan. Kami tidak menyerah demi terlepasnya keluarga muslim ini dari ikatan sihir. Ketika semakin dalam tanah dibongkar, gerakan tangan kanan wanita muda ini semakin bereaksi. Selain itu, ia terus berusaha untuk menarik kasur yang pernah ditemukan tanah kuburan di dalamnya. Tanah digali hingga sedalam 2 hasta atau 90 cm. Pemirsa, ini tanah luar biasa bau, seperti bau bangkai. Oleh karenanya kita terus gali, walaupun tidak ketemu bul tidak masalah. Yang penting tanah yang berbau bangkai itu sudah keambil semuanya. Selebihnya nanti akan kita lakukan treatment berikutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha. Azan dikumandangkan, luluh lantahlah semua benteng pertahanan setan yang terikat lewat sihir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kini air ruqyah disiramkan ke dalam lubang. Dan saat itu juga wanita yang tinggal di daerah Wonosobo ini kembali bereaksi. Dan ketika kedua tangan Ibu Takwi dicelupkan ke dalam air di dalam lubang, reaksi kembali terjadi. Saya tidak tahu apa yang saya rasakan. Saya tidak benar-benar kali ini benar-benar di dalam rumah Ibu Takwi saya tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata. Ketika bagian yang tadi digali oleh Ustadz Faizar, Ustadz Ahmad dan Ustadz David diazankan,
itu ada perasaan sedih yang saya rasakan. Saya tidak tahu, saya benar-benar tidak bisa menjelaskan, tapi saya seperti merasa apa yang dirasakan oleh. Kini penelusuran titik sihir menuju bagian luar rumah. Tarikan energi negatif membawa kaki Ibu Takwi menuju bagian depan rumah. Dalam kondisi seperti ini, metode yang digunakan adalah mengikuti reaksi pasien yang terikat sihir untuk menunjukkan bagian-bagian rumah yang menjadi tempat jin berdiam diri. Sihir dengan media tanah bisa dinetralisir dengan cara menggali dan menyiramkan air yang telah dicampur garam ruqyah. Pada penelusuran kali ini, lokasi di mana keluarga Ibu Takwi pernah menemukan barang-barang perantara sihir akan digali. Kini penelusuran beralih ke bagian belakang rumah. Allahu Akbar. Di lokasi ini, ibu berusia 40 tahun ini juga kerap merasa tidak nyaman dan melihat beberapa penampakan makhluk gaib. Dan ketika Ibu Takwi mulai dimandikan dengan air ruqyah, teriakan lantang terdengar. Posisi setan telah tersudut. Sementara itu, saya kembali merasakan sesuatu yang ganjil. Tangan saya terus bergerak dengan sendirinya. Jadi ketika Bu Takwi dimandikan dengan air ruqyah oleh Ustadz Faizar, saya tidak tahu, tapi tangan saya ini tidak bisa berhenti. Saya ingin menghentikan. Saya betul-betul ingin berhenti. Berhenti. Setelah diruqyah oleh Ustadz Rahmat, tangan kanan saya lebih tenang dan kembali ke kondisi normal. Alhamdulillah, setelah proses panjang, kondisi Ibu Takwiyati menjadi jauh lebih tenang. Pemirsa, sekarang saatnya kita menyempurnakan tahapan penyembuhan untuk Ibu Takwi. Di sini kita membutuhkan bayam, yang mana bayam ini mengandung zat besi yang tinggi, dan juga wortel serta apel. Alhamdulillah, minuman sudah jadi. Sekarang waktunya kita meruqyah dengan membaca surat Al-Hasyr ayat 21-24, Az-Zumar ayat 22-23, kemudian Al-Zalzalah, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq serta An-Nas. Semoga minuman ini menjadi wasilah dan perantaraan kesembuhan untuk Ibu Takwiyati. Racikan resep terapi herbal ada beragam jenis. Bahkan banyak dari bahan-bahan terapi sangat mudah ditemui di sekitar rumah. Yang membedakan ramuan yang diminum seorang pasien ruqyah dengan jus biasa adalah ayat-ayat ruqyah yang dibacakan. Kalau sudah maksimal ikhtiar kita, satu PR kita, ya, yakni tawakal. Karena prinsip yang dijelaskan Allah dalam surat An-Nahl ayat 99, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu iblis, setan, nggak punya kekuatan sedikit pun untuk orang-orang yang beriman sama Allah, kemudian nggak hanya beriman tapi juga bertawakal secara sempurna sama Allah Subhanahu wa taala. Itu aja kuncinya. Azam yang kuat, ikhlas, mensyukuri perubahan-perubahan yang lebih baik, dan juga puncaknya adalah dengan ketawakalan. Dari kisah Ibu Takwiyati di Wonosobo, mari bergeser ke Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas. Fitri Sintia Dewi menjadi pasien kedua yang akan ditangani oleh Ustadz Muhammad Faizar. Tak perlu berlama-lama, Ustadz langsung melakukan proses ruqyah. Boleh diceritakan Mbak, gangguannya seperti apa? Kalau malam saya sulit untuk tidur, terus nafas juga berat. Pokoknya di bagian pundak sama kepala tuh sakitnya luar biasa, kayak dicengkram. Nah di bagian pinggang kalau udah sakit sampai bisa nangis, dan kesini sampai ke perut-perut sebelah sini. Kamu yang sembunyi di jantung keluar.
Kini, Ustadz Muhammad Faizar meminta adik kandung Fitri, Riki Catur Prakoso, ikut membantu proses ruqyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum adu. Dan benar saja, ketika kedua kakak beradik ini disatukan, jin terus melakukan penolakan. Kita langsung ke rumahnya saja, karena sepertinya ada markas yang disembunyikan jinnya yang ada di rumah itu. Kita akan melakukan ruqyah rumah secara keseluruhan, karena dari apa yang dialami oleh Mbak Fitri, saya melihat ada kasus jin Ammar yang mengganggu di area rumah serta pekarangannya. Setelah nanti garamnya sudah selesai kita ruqyah, nanti hanya dicampur saja dengan air, dan airnya tidak perlu diruqyah lagi. Lebih baik kita siram untuk area depan rumah atau di area sumur, paling baik waktunya adalah setelah asar. Adapun di dalam rumah terserah kapan saja, dan kalau yang dalam rumah hanya menggunakan media semprotan saja. Kami melakukan penelusuran, mencari di mana titik jin bersarang di area rumah. Dan benar saja, satu titik ditemukan. Ini jadi ketika Ustadz Faizar menggali titik yang tadi dibilang sama Mbak Fitri, ini memang ini kalau bisa dipegang, ini detak jantungnya ini kencang sekali, dan ini nafasnya semakin sesak nih. Perlu dicatat, ini bukanlah pencarian buhul ataupun titik sihir. Kondisi yang diderita oleh Fitri adalah akibat tindakan penanaman bibit-bibit syirik berupa amalan-amalan yang dilakukan untuk pengamanan sebuah area lahan kosong. Faktanya, di berbagai daerah di Indonesia, praktek pengamanan area lahan dengan metode yang tidak islami dan menjurus ke tindakan kesyirikan masih begitu marak. Salah satu contohnya, pemberian sajian bahan khusus yang ditujukan kepada jin. Pemirsa, tanda bahwasanya di rumah itu pernah ditanami sesuatu atau mungkin ada buhul sihirnya, ketika kita siram tanah itu susah untuk menyerap air, sehingga terkadang tanaman-tanaman yang tumbuh di situ susah untuk tumbuh. Maka ketika habis disiram, biarkan terlebih dahulu sampai airnya betul-betul kering, baru nanti kita pendam untuk kedua kalinya. Kali ini, Ibu Komariah, ibu kandung Fitri, menemani sang anak. Ustadz Sigit membantu proses penggalian titik kedua, dan Fitri kembali bereaksi keras. Kali ini, reaksi penolakan jin di dalam tubuh Fitri semakin nyata. Apalagi ketika air yang telah diruqyah mulai membasahi dirinya. Mbak Fitri, kalau rasanya tadi pas tangannya dicelupkan ke lubang? Kayak ditarik aja gitu. Nah, kalau Ustadz Faizar, ini bedanya dengan lubang biasa atau lubang yang ada bulusnya, bedanya apa, Ustadz? Ketika kita kasih air ruqyah yang sudah kita campur dengan bahan-bahan tadi, ini air kalau parah ya, itu akan lama sekali surutnya. Makanya dalam kitabnya Syekh Abdul Barok, Usamah bin Yasin Al-Ma'ani, salah seorang pakar ruqyah dari Jordania, mengatakan bahwasanya kalau ada tanah yang di situ dulunya pernah ditanami ritual sihir, jadi buhul itu nggak selamanya nyata, bisa pakai tanah atau tulang atau bangkai yang pasti seiring berjalannya waktu akan hilang. Untuk membedakan pemirsa ya, kalau misal pemirsa mau mencoba di rumah, cari saja, gali 2 lubang. Biasanya lubang yang memang dulu pernah ditanami sesuatu atau dirituali di situ, ditaruh sesajen, itu akan lama
airnya akan lebih lama surutnya daripada lubang yang satunya. Dengan syarat air itu sudah kita ruqyah, dibacakan Quran dan doa-doa yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Selain bagian luar, bagian dalam rumah juga bisa menjadi salah satu tempat bersembunyinya jin. Sudut-sudut rumah yang biasanya kotor dan sulit terjangkau ketika dibersihkan bisa menjadi sarang jin untuk bersemayam. Kali ini, reaksi jauh lebih tenang. Namun ketika Ustadz Muhammad Faizar menjangkau area kamar tidurnya, jin kembali bereaksi. Ya pemirsa, untuk menyempurnakan tahap penyembuhan Mbak Fitri, kita membutuhkan kunyit, kemudian daun pepaya, serta bubuk kayu manis. Semua bahan ini kita tumbuk jadi satu. Bismillah. Ramuan herbal telah diminum. Kini tinggal menunggu reaksi apakah yang akan dilakukan oleh jin di dalam raga Fitri. Ya, sudah enakan semua? Jadi biarkan saja, jangan dipaksa, jangan juga dipancing untuk muntah. Biasanya yuk keluarkan. Cuma kalau benar-benar dia mau muntah, susah, boleh dibegituin. Tapi kalau masih seperti ini, biarkan secara alami saja keluar. Bismillah. Proses pengeluaran jin setelah fase meminumkan herbal memang membutuhkan kesabaran. Pijatan akan menjadi pendukung bekerjanya asupan herbal. Lemas, enteng. Coba lihat trik keringatnya itu. Jadi mungkin keluarnya di antara laut muntahan, sendawa, keringat, air seni, buang, atau melalui jari jemari. Dalam keilmuan ruqyah, ada banyak sekali khazanah keilmuan yang perlu digali. Karena Masya Allah, ruqyah itu tidak sesimpel yang kita bayangkan. Dalam ruqyah, kita memang wajib mempunyai referensi dari berbagai kitab-kitab ulama yang memang berkompeten dalam bidang pengobatan. Tetapi ingat, tidak bisa kita hanya terpaku dengan kitab-kitabnya para ulama tanpa mau menelisik lebih jauh bagaimana kultur dan budaya adat dari masyarakat yang ada di tempat tersebut. Apalagi di Jawa, orang-orang zaman dulu yang kental kepercayaannya banyak bekerja sama dengan jin yang dipercaya sebagai makhluk mitologi yang bernama Gendruwo untuk menjaga kebun atau menjaga harta benda. Dan inilah yang akan mengganggu ketenangan hidup manusia sepeninggalnya, khususnya anak cucu yang tidak tahu menahu tentang hal ini. Sehingga ciri-cirinya terkadang membuat rumah itu panas, sering ada yang mengetuk-ketuk pintu tapi tidak ada orangnya, lampu sering mati tanpa sebab, ya, barang-barang berpindah, tak karuan, ada yang menjatuhkan piring tapi tidak ada wujudnya. Maka solusi dari Nabi SAW adalah satu, baca surat Al-Baqarah di dalam rumah. Seperti yang disabdakan oleh beliau, Inna syaitana yafirru minal baiti ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan akan lari terbirit-birit dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Oleh karenanya baca Al-Baqarah 2,5 juz, karena ianya adalah salah satu surat yang dinamai dengan Az-Zahrawain, yang kelak akan membela bersama surat Ali Imran siapa-siapa yang menghafalnya dan mengamalkan isinya serta menjadikan sahabat di kesehariannya. Arsadani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.